Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Jamaah sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha sempurna, kepadanya kita beribadah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Sore hari ini saya akan bacakan bab tentang al-imanu bil ba'tsi. Beriman dengan hari kebangkitan. Beriman dengan apa? Hari kebangkitan. Saya bacakan dari syarahnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, bab terakhir dalam kitab ini. Ya. Kata beliau, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wan nasu idza matu yub'atsun." Manusia itu kalau nanti sudah mati, pasti mereka nanti akan dibangkitkan. Mereka nanti akan dihidupkan lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah itu kami ciptakan kalian. Kemudian ke dalam tanah kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum, dan dari tanah kami keluarkan lagi kalian. Taratan ukhra, pada kesempatan yang lain. Nah, ini dalil bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalil itu ada dua ya. Satu dalil nakli, yang kedua dalil apa? Akli. Nakli itu dari menukil, diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis, itu namanya apa? Nakli, menukil. Kalau akli itu yang bisa dicerna pakai apa? Akal. Lah orang-orang kafir, orang-orang ateis nggak mau dalil nakli, itu nggak mau. Itu kan Al-Quran, itu kan kitabmu, gitu. Lah nanti insya Allah akan disebutkan ini dalil secara akalnya kenapa manusia itu pasti dibangkitkan. Intaqala ila aslil akhir wa huwa al-imanu bil ba'ts. Ini pembahasan terakhir dalam al-usul ats-tsalatsah ya. Annahu laisal muradul mautu faqat. Ini bukan masalahnya kematian saja. Ya, bukan hanya sekedar mati selesai. Nahnu alimna. Atau maksudnya bukan beriman dengan kematian, bukan. Nahnu alimna wal kullu ya'lamu hatal kuffar wal mulahida waz zanadik. Karena setiap manusia itu tahu dan yakin, entah itu orang kafir, orang ateis, orang zindik, kulluhum ya'lamuna annahu la budda minal maut. Semuanya itu sudah yakin kematian itu pasti tiba. Ya. Hadza huwal mahallun niza'u bainal mu'minin wal kufar. Lah yang kita bahas itu biasanya tempat apa ya? Jadi pertentangannya. Jadi perdebatannya orang-orang yang beriman dengan orang kafir. Apa itu? Al-ba'tsu ba'dal maut. Kebangkitan setelah kematian. Wa huwa i'adatul ajsamil lati tafatat wasarat ramiman wa turaban, yaitu yang mana nanti Allah Subhanahu wa taala besi dan lain sebagainya, sebagaimana yang ada di dalam tanah itu. Kalau diurai itu, ya karena memang diciptakan manusia dari mana? Dari tanah. Mau dia mandi, mau dia tetap ya. Nanti akhirnya itu jadi tanah. Jadi
Wa fiha nu'idukum yakni ba'dal mauti fil kubur. Kami akan kembalikan kalian setelah mati di dalam kuburan. Karena rata-rata manusia memang dikubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra hadza huwal ba'ts. Ya ini loh yang dimaksud kebangkitan. Wa minha nukhrijukum, dan dari tanah itu kami keluarkan kalian. Taratan ukhra, pada kesempatan yang lain. Ya. Hadhihi adillatun minal Qur'ani 'alal ba'tsi aidan. Yujadu dalilun aqli minal Qur'ani nafsuh. Wa huwa anna alladhi qadirun 'alal bidayah wa qadirun 'alal i'adah min babil aula. Nah, tadi itu dalil nakli. Dalil apa? Nakli. Nah, sekarang ada dalil akli. Kalau seandainya ada orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, ya sudah. Kalau begitu kita kasih dalil akalnya. Sebagaimana yang pertama tadi kita sampaikan, di antara dalil akalnya bahwa zat yang mampu menciptakan manusia, maka dia juga nanti akan mengembalikan manusia pada sedia kala. Dan itu jauh lebih mudah. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 27. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dan dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk itu. Penciptaan manusia. Khalaqa yakhluqu itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya khalaqa. Kalau sana'aya sana'u mungkin hanya sekedar apa? Membuat, sudah ada materialnya tinggal bikin. Saya menciptakan. Sebetulnya kalimat menciptakan ya mungkin dalam bahasa Indonesia tidak masalah ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu khalaqa itu nggak boleh kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada menjadi ada. Bikin masjid. Saya bikin masjid. Ya mungkin bikin boleh. Tapi kalau menciptakan dalam kalimat khalaqa nggak boleh. Karena sudah ada botone, ada watu kalinya, ada semennya, tinggal rangkai. Gitu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai menciptakan pertama kali. Tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan Allah akan mengembalikan manusia sebagaimana penciptaan yang pertama, dan itu jauh lebih mudah. Jauh lebih apa? Mudah. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah itu permisalan yang jauh lebih mulia. Ada di langit dan di bumi, dan dia maha mulia dan maha bijaksana. Wa minal adillati 'alal ba'tsi. Demikian pula di antara dalil kebangkitan, ma yahsulul ardi minal hayati bin nabat. Apa yang terjadi dalam kehidupan di atas bumi dari tumbuh-tumbuhan itu? Anta taral arda maitatan laisa fiha nabatun jarda. Contohnya, kalau Anda lihat di sebuah tanah yang tandus, tanah yang kering, tidak ada tumbuhannya sama sekali. Tsumma inallaha yanzilu 'alaiha al-matar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan di atas tanah itu hujan. Tsumma yanbitul nabatat allati kanat hasyiman mayyita. Kemudian setelah turun hujan beberapa hari langsung tumbuh apa? Rumput, tanaman, pohon-pohonan yang subur dan hijau. Kadzalikal ajsam, dan demikianlah tubuh nantinya. Fil ardi, yang berada di dalam tanah, kanat makhzinatan fil ard, yang terkubur, terpendam di dalam tanah, fayunazzalullahu 'alaihal matar. Kemudian Allah turunkan hujan. Tsumma tunbatul ajsam. Kemudian tubuh manusia itu mulai tumbuh. Tatakamal, kemudian menjadi sempurna. Tsumma tanfukhu fihal arwah, setelah sempurna ditiup lagi ruhnya. Ya, sebagaimana dulu kita berada di dalam perut ibu kita di usia berapa hari? 4 bulan kita ditiupkan roh sehingga kita bisa bergerak.
di alam rahim. Ya. Demikian pula nanti kalau sudah sempurna ditiupkan ruh. Fa antum tarawnal arda kaifa takunu qahilatan tsumma tahya bima nabata fiha. Kemudian kita lihat dalil klinya. Kemudian wa minal adillati 'alal ba'tsi. Dan di antara dalil-dalil akal adanya kebangkitan. Ya, kalau tadi dalil akal adanya kebangkitan, Syekh mengumpamakan tanah yang apa? Yang tandus, yang kering, turun hujan bisa apa? Tumbuh. Itu kan bisa akal aja. Seperti itu. Kalau kita nyirami tanah itu seminggu, 2 minggu, terus setiap hari belum tentu tumbuh apa? Rumput. Tapi begitu kena air hujan 2 hari, ada rumputnya. Ya. Kemudian di antara dalilnya lagi, annahu law lam yakun hunakal ba'tsu. Lazima an yakunal khalqun wal jabbar wal mutakabbir wal 'asi. Sebagiannya dia orang kafir, dia enggak percaya Tuhan, zindik, ya. Kemudian pelaku maksiat. Kulluhum ya'ishuna tsumma yamut. Semuanya itu tadi sama, mati. Yang beriman juga mati, yang kafir juga mati, sama-sama mati. Duna an yanala hadzal mu'minu syai'a min jazaihi aw yanalu hadzal kafir wa hadzal zindiq. Terus kemudian orang yang bertakwa tadi, orang yang berbuat baik, beribadah taat pada Allah enggak dapat balasan. Sementara orang yang kafir mengingkari Allah enggak dapat balasan. Ya tidak mungkin. Lawang di dunia saja. Orang yang memiliki banyak kontribusi terhadap daerah, terhadap negara, itu pantas dapat apa? Penghargaan, kan begitu? Itu. Pantas dapat penghargaan, kontribusinya banyak. Itu aja sudah, tidak usah mikir hari kebangkitan. Terus itu kan sudah nyata itu karena punya manfaat kontribusi. Ya. Kemudian sebaliknya orang yang melakukan kriminal, mencuri, ya, ngapusi, atau kriminal yang lainnya, balasannya negara apa? Di penjara. Kenapa harus di penjara? Kalau sama-sama tidak tidak perlu dibangkitkan, ya wes dibiarkan aja kalau begitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Wa hadza taghiyatil mutajabbar 'ala an-nasi duna an yanal jaza. Ya. Kemudian juga sama tadi. Sebagiannya lebih parah, dia melampaui batas kemudian nggak dapat balasan. HP nakmen orang-orang yang utang nggak bayar itu. Padahal kita nyari uang dari pagi sampai sore, ya, datang pinjam, ya besok kembalikan 2 bulan, tunggu 2 bulan, ketemu diam toh. Tambah lagi 1 bulan, ketemu ya senyum-senyum toh, nggak nyindir gitu. Terus nggak, urusannya selesai di akhirat. Atau orang yang mencuri itu, ya mencuri. Kemudian di akhirat tidak ada balasannya. Atau orang yang korupsi miliaran bahkan triliunan itu. Padahal uang itu akan didistribusikan untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kemudian dimakan dirinya dan keluarganya bertahun-tahun. Terus orang seperti ini nggak dapat balasan. Apa nak menuripi? Apalagi yang kita lihat saudara kita yang di Palestina. Baru jalan, enggak ada tembak kakinya. Itu dulu loh itu. Dia, orang-orang Yahudi itu uji coba, ya, senapan otomatis yang digerakkan dari jarak jauh. Pokoknya targetnya random. Untuk jarak sekian ratus meter, dipaskan kakinya. Jadi enggak ada apa-apa, langsung ditembak kakinya begitu aja untuk uji coba itu senjata mereka. Terus yang sekarang ini, lihat. Baru antri di bom, anak-anak dan lain sebagainya. Terus manusia model seperti itu, nggak ada hari kebangkitan, nggak ada pengadilan, ya nggak mungkin.
Gak mungkin, maka akan sia-sia penciptaan manusia kalau tidak ada hari pembalasan. Gitu. Hal yaliku billahi an yatraqan nas hakadha duna an yujazi. Terus seperti itu Allah ciptakan, ditinggalkan begitu saja manusia tanpa ada balasan. Ahlil imanu bi imanihim wa ahlil ihsanu bi ihsanihim. Mereka orang-orang yang beriman pantas mendapatkan balasan keimanannya. Mereka orang-orang yang beramal soleh nanti akan lihat balasannya di akhirat. Wa ahlul ijrami wal kufri bi ijramihim wa kufrihim. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kriminal, tidak mau taat dan tunduk kepada Allah, mereka juga akan mendapatkan balasannya. Ya. Bihikmatillah, sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah Allah. Walihada qal. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah apa yang ada di atas langit dan di dalam bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Agar nantinya mereka yang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat kriminal dapat balasannya terhadap apa yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan dia Allah yang akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan al-husna. Al-husna itu rata-rata ditafsirkan dengan al-jannah. Apa? Surga. Ya. Hadza la yakunu illa fi yaumil qiyamah. Dan yang seperti ini tidak akan terjadi kecuali nanti pada hari kiamat. Wa kadzalika fi qouli subhanallah. Wa kadzalika fi qoulihi subhanahu. Demikian pula dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, am hasibal ladzina tarahu sayyiati an naj'ala lahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka itu mengira, ya, orang yang berbuat keburukan kami jadikan sama dengan orang yang berbuat baik? Ketika hidup maupun sudah mati, sungguh ya buruknya apa yang mereka perkirakan. Tidak usah jauh-jauh jamaah. Antara orang nganggur sama orang kerja, beda apa sama? Nganggur sama orang kerja. Saelek-eleke nyambut gawe itu dapat apa? Dapat uang. Uang itu elek-elek bisa nggo tuku es teh minimal gitu loh. Lah nek ora nyambut gawe. Ya. Esuk-esuk go rengo-tengo pelepas telepon ning ngarep omah karo ngedusi jago ora nyambut gawe. Esuk mau nyambut gawe apa? Aku nyambut gawe ku ternak teri. Apa kuwi? Nganter anak nganter istri. Ya iki ora nyambut gawe jenenge iki. Gak beda juga, gak dapat apa-apa. Sama antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Antara orang yang sujud sama yang tidak pernah sujud. Jelas beda. Jelas beda sekali. Dan kita harus yakin apa yang kita lakukan berupa ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apa. Ya, Abu Sayyad itu juga dibawakan oleh Ustadz Syafiq kalau tidak salah itu. Pernah saya lihat juga. Jadi kisahnya Abu Sayyad itu. Jadi namanya Abu Sayyad. Itu dia pernah dalam kondisi terdesak, butuh makan, butuh uang untuk menghidupi anak istrinya. Dia nggak punya pekerjaan. Akhirnya pergi ke rumah gurunya, minta nasihat, minta doa. Ya, kemudian gurunya memberi nasihat, berdoa kepada Allah, ngasih nasihat. Terus dia itu dikasih jala, Pak. Kalau nenggon kali kono kon entuk iwak dipangan anak bojomu. Ini aku ki mancing iki. Akhirnya dia pergi ke sungai untuk menjala. Bagaimana nasihat gurunya dan jala. Setelah menjala dapat ikan. Kemudian ikannya itu dibawa ke pasar. Yang dia lebih butuhkan itu lebih gandum dan roti daripada ikannya. Karena
Nanti untuk anak istrinya, biasanya kan kita kan lebih penting nasinya kadang gitu. Ya, nek lan sego iso dikai lawuh apa-apa, lah nek dikai daging ra ndek sego ya ra kulino kita makane. Dapat barteran antara ikan dibarter dengan roti. Di barter dengan roti itu dua besar-besar. Terus dia senang bawa pulang. Mau dikasih anak istrinya. Di tengah jalan itu ketemu dengan wanita ibu-ibu yang bawa anaknya kecil. Habis itu, Pak, kula pun pinten-pinten dinten dereng Pak, wah iki gendang ngemis sih. Akhirnya karena kasihan dikasihkan rotinya. Satunya dipegang wong untuk anak istrinya. Baru dikeke langsung dipangan yang gontel-telap pentek. Terus satunya masih dilihatin sama si anak kecil, anak ibu itu. Dilihatin si jinrotin itu. Iki nek tak keke anak bojoku mangan opo, nek ra tak keke dia mesake, akhirnya dikasihkan. Kasihkan. Setelah dikasihkan, Abu Sa'id kebingungan sendiri. Wah, ini terus piye iki? Anak istriku nggak jadi makan. Sampai di pasar nyari-nyari kerjaan, tiba-tiba ada orang Abu Sa'id. Mana toh? Abu Sa'id itu rumah Pak. Terus saya nyari, lu pernah utang sama bapakmu? Beberapa, dia kalau tidak salah itu anak tunggal, jadi warisannya langsung blak numpak satu gitu. Yang nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya Pak, dia bukan orang kafir, orang Islam tapi nggak waras, bukan orang waras ya, nggak normal, mungkin kayak orang sindrom. Tahu Pak sindrom Pak? Orang sindrom sholat ada nggak Pak? Orang sindrom rajin sholat ada nggak? Ada. Sing sindrom itu loh Pak, tahu nggih? Yang ngapunten mukanya mirip-mirip semua itu loh. Nah, itu kan banyak juga yang ikut sholat itu. Ya semua Pak bisa. Diajari ya bisa. Nah itu gimana itu? Di akhirat itu diperhitungkan enggak itu? Saya pernah Pak, teman saya bilang gini. Jadi waktu dia sedang mendengarkan khutbah Jumat, kayak ini tadi kan hari Jumat, dia sedang dengarkan khutbah Jumat, itu khotibnya itu menyampaikan semua manusia akan dihisab pada hari kiamat. Semua amalannya akan diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan. Akan menerima catatannya. Tiba-tiba saat jajar saya itu ngomong, aku ora gitu loh. Iya, dan dia orang sindrom. Tiba-tiba aku ora, padahal aku mau nih ngantuk jadi nggak ngantuk. Aku ora. Wah itu nek sing khotbah saya terus gitu kan saya langsung dan oh iya Mas, nek jenengan boten Mas. Nah sekarang dia yang sholat, nah gimana kalau yang nggak sholat? Saya pernah dapat itu, cuma rujukannya belum dapat saya. Pernah saya dengarkan kajian itu. Tapi rujukannya belum dapat. Orang yang seperti ini nanti cukup di akhirat ditanya. Ditanya oleh Allah, man ana? Aku ini siapa? Gitu. Seperti ahli fatrah. Kalau ahli fatrah itu kan diutus Nabi kepada mereka. Tahu ya ahli fatrah? Ahli fatrah itu manusia yang hidup di sebuah zaman yang tidak diutus Nabi. Jadi ya seramut dengan apa-apa gitu. Hidupnya di atas keyakinan nenek moyang mereka. Gitu. Itu nanti kan diutus Nabi di akhirat. Kalau dia beriman pada Nabi itu masuk surga, kalau ingkar kan enggak. Lah ini mungkin gini. Mungkin kiasnya itu. Jadi kita tanya, siapa saya? Siapa? Kalau dia bisa menjawab, anta rabbi. Engkau adalah Rabbku, Tuhanku, dia masuk surga. Wallahu ta'ala alam. Sampun jamaah rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan. Ya, katanya dengan hari kebangkitan pasti kita semua nantinya akan mengalaminya dan hendaknya kita saling mendoakan di antara kita agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya istiqomah di atas Islam dan iman pada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.